Video kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu REST API. Jadi REST API itu merupakan suatu standar pertukaran data antara server dan juga klien untuk interoperabilitas antara sistem komputer. Jadi interoperabilitas ini maksudnya adalah di mana antara aplikasi itu bisa saling bertukar data, bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Dan REST sendiri kepanjangannya adalah Representational State Transfer, di mana RE-nya diambil dari dua kata pertama dan S dan T, sehingga muncullah REST atau REST. Dan REST sendiri itu menggunakan protokol HTTP yang merupakan protokol yang sama ketika kita mencoba untuk browsing di internet, mendapatkan halaman web seperti kuliah.itk.ac.id. Dan setiap suatu layanan yang menggunakan REST itu kita sebut dengan RESTful Web Services. Jadi web service, layanan web yang menggunakan konsep dari REST itu kita sebut dengan RESTful Web Services. Pertanyaannya adalah apakah ada layanan web yang tidak menggunakan REST? Ada, namanya adalah SOAP. Namun di dunia ini sekitar 70% layanan web itu menggunakan REST. Jadi kita menggunakan REST. Tetapi kalau memang pertimbangannya adalah keamanan, maka SOAP itu bisa menjadi pertimbangan. Silakan bisa dicari di mesin pencari terkait dengan SOAP jika mahasiswa atau kalian berminat dengan jenis API tersebut. Lalu REST sendiri itu berkembang sangat pesat dengan perkembangan yang ada di mobile dan IoT. Sebelumnya klien itu hanya bisa kita lihat dari sisi browser ya, tapi sekarang dengan berkembangnya mobile, setiap orang punya HP, setiap orang punya smartphone, Android, dan juga sekarang beberapa perusahaan-perusahaan atau bahkan di rumah-rumah kita menggunakan teknologi IoT. Sehingga perlu adanya komunikasi antara klien tersebut dengan server, yang dimana server itu bisa memproses entah sisi machine learning-nya, entah sisi pengelolaan datanya, itu bisa menggunakan REST. Dan REST sendiri itu memungkinkan kita untuk memisahkan klien dan server. Sebelumnya kita membuat yang namanya aplikasi web itu di satu server yang sama, di mana proses database-nya dan juga pengisian data oleh klien itu di satu code base yang sama. Ini kita bisa pisahkan antara klien atau front end dan juga server atau kita sebut dengan back end. Sehingga kedua ini kita bisa buat teknologi yang terpisah, dan itu akan memberikan keuntungan di mana bagi sisi front end dia akan lebih bebas untuk berekspresi, menentukan teknologi yang mereka inginkan sesuai dengan perkembangan desain misalnya. Sedangkan dari si back end juga bebas untuk berkreasi dan juga untuk menentukan beberapa layanan yang bisa diberikan kepada pengguna. Dan juga salah satu fitur utama atau ciri utama dari REST itu adalah statelessness, yang berarti kita tidak perlu banyak ketergantungan dengan beberapa layanan-layanan lain. Maksudnya adalah ketika kita ingin mencoba merequest sesuatu, kita tidak perlu bergantung banyak kepada request-request yang lain. Dan ini adalah arsitektur dari REST. Di sini kalian bisa lihat, saya ganti ke pointer dulu. Kalian bisa lihat ini adalah sisi klien, ini adalah sisi server. Di klien bisa web browser, bisa aplikasi mobile, bisa juga IoT ya. Dan di situ dia mengirimkan pesan atau mencoba berkomunikasi dengan server, entah misalnya pengen mendapatkan suatu data, misalnya pengen login, atau misalnya pengen mendapatkan data-data pengguna. Nah, itu menggunakan protokol HTTP melalui internet.
Lalu request dari klien akan diproses oleh server yang menggunakan REST API layanannya. Dan di situ biasanya karena klien itu meminta suatu data ya, maka selalu REST API itu pasti butuh integrasi dengan database atau basis data. Sehingga di sini basis data itu digunakan. Jadi kurang lebih seperti ini arsitektur dari REST. Nah, layanan REST sendiri itu memiliki beberapa fitur. Ya, pertama adalah uniform interface atau antarmuka yang beragam. Jadi ini kita bisa bilang bahwa apapun kliennya, dia bisa merequest dengan konvensi yang sama sesuai dengan aturan yang ada di HTTP. Dan juga kita membutuhkan representation atau representasi sebagai bentuk dari bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan server atau pesannya. Lalu di REST juga kita bisa memberikan link kepada resource yang lain, dan juga ada mekanisme caching dan juga stateless yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, pada saat kita ingin mencoba untuk mengakses suatu layanan web, untuk bisa mengakses layanan tersebut, maka butuh yang namanya request dari klien. Klien pengen request A, server mengembalikan A. Gak mungkin kita request A mengembalikan B gitu ya. Nah, bahasanya itu kita menggunakan yang namanya metode HTTP atau dalam REST dia sebut sebagai verb atau kata kerja. Salah satu metode HTTP yang cukup terkenal itu adalah GET. Jadi ketika kita coba browsing misalnya kuliah.itk.ac.id, secara tidak langsung kita mengirimkan request berupa GET index.html pada alamat web kuliah.itk.ac.id dengan protokol HTTP. Selanjutnya, server akan mengembalikan berupa file HTML yang diminta. Biasanya dia juga akan mengembalikan berupa header. Jadi ada header, ada body. Body itu biasanya ya HTML-nya, JavaScript-nya, CSS-nya. Lalu header-nya itu adalah statusnya. Biasanya itu kalau dia berhasil, dia akan mengembalikan 200 oke. Jadi itu mekanisme bagaimana kita bisa mengakses website ya, dan itu juga berlaku untuk REST. Jadi kita requestnya itu by HTTP header. Nah, ini contoh yang lebih spesifik bahwa get itu disebut sebagai method. Sisanya ini adalah path ya. Getnya itu kita mau get di bagian yang mana gitu, di layanan yang mana kalau kita masuk ke REST. Lalu protokolnya ini sudah baku ya HTTP. Ini informasi terkait dengan kliennya. Ini contoh HTTP header yang kita berikan kepada server. Selain header juga ada namanya HTTP body. Kita bisa memberikan header dan juga body-nya, maksudnya isi pesan yang lebih rinci untuk bisa diterima oleh server dan diproses lebih lanjut. Nah, terkait dengan metode HTTP tersebut atau HTTP yang sudah saya sebutkan GET, ternyata tidak cuma GET, ada banyak ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada GET, ada HEAD, PUT, DELETE, POST, and PATCH. Nah, setiap masing-masing metode HTTP ini dia punya perannya masing-masing. Perannya seperti apa akan kita bahas di slide selanjutnya. Sekarang kita akan bahas dulu jenis dari metode HTTP, yaitu ada dua, safety and idempotent. Safety atau metode aman dan juga idempotent. Safety berarti jenis metode HTTP tersebut kalau kita request, dia tidak akan merubah sumber daya. Sumber daya itu salah satu contohnya misalnya data di basis data kita. Dia tidak merubah apapun,
tidak mengupdate apapun, atau bahkan mendelete ataupun menambahkan data. Seperti itu apa adanya. Itu yang kita maksud dengan safety. Kalau idempotency itu menunjukkan konsistensi. Kalau kita request, apapun itu nanti mekanisme responsnya, itu akan memberikan mekanisme yang sama. Bukan berarti pesannya sama, tapi mekanisme responsnya itu sama. Kalau kita lihat di sini get dan head itu safety-nya yes, karena kita tidak merubah sumber daya apapun kalau di get kan, karena cuman get data. Idempotency juga sama karena dia get misalnya get kuliah.itk.ac tadi. Kalau kita request lagi misalnya di hari yang sama, ya begitu-gitu lagi kan outputnya gitu. Nah itu contoh get. Kalau head put sama delete itu dia safety-nya no karena dia merubah data. Idempotensinya dia yes. Kenapa kok bisa seperti itu? Nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Sedangkan post dan patch dia tidak aman dan juga tidak idempotent. Kita akan bahas kenapa put delete itu dia masuk idempotent tapi tidak masuk safety, dan post dan patch dia tidak idempotent dan juga tidak aman. Nah di get itu kalau dia masuk di CRUD, dia masuknya read, dia akan membaca atau dia mencoba mendapatkan satu atau lebih sumber daya. Nah kalau post tadi dia masuknya adalah bukan idempotent, bukan juga safety. Kalau di post dia akan mencoba untuk meng-create kalau di CRUD, dan dia mencoba menambahkan sumber daya baru. Kalau teman-teman bisa bayangkan, misalnya kita sudah punya data A gitu ya, terus saya pengen post data A. Karena data A sudah ada di basis data, maka server kan bingung nih mau responsnya kayak gimana. Tidak mungkin sukses kan, dia akan meresponsnya berupa gagal. Tapi kalau misalkan data A tidak ada, maka berhasil. Jadi ada dua kembalian nih, berhasil dan juga gagal. Karena dia bisa berhasil, bisa gagal, kalau kita post, maka dia tidak termasuk idempotent karena dia tidak sama kalau kita request berkali-kali, tidak akan mengembalikan hasil yang sama. Kalau safety juga tidak, karena kita mencoba menambahkan data, which is itu maksudnya adalah dia merubah sumber daya yang ada dari sisi penambahan. Kalau delete, dia juga masuk ke dalam, dia tidak safety tapi dia masuk idempotent. Karena untuk delete ini, walaupun dia, misalkan kita punya data A, gitu ya, terus kita menghapus data A, dia akan mengembalikan oke, terhapus. Kalau misalkan ternyata data A-nya tidak ada, kita pengen coba hapus A, ya sudah, dia mengembalikan oke juga, dia terhapus karena memang tidak ada, sehingga kita sebut dia idempotent. Kalau options ini memberikan daftar operasi yang diizinkan pada sumber daya. Kalau head itu dia hanya mengembalikan header dari respons yang ada di server saja. Kalau patch itu mengupdate dan juga mengupdate atau memodifikasi. Tapi bedanya dengan put adalah kalau patch ini dia punya konfigurasi tambahan. Kita bisa memberikan apa sih yang ingin diupdate, bagian mana sih, apakah ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau disunting. Nah, di bagian mana lebih spesifik itu menggunakan patch. Tapi kebanyakan REST API itu mengimplementasikan get, post, put, sama delete. Nah, untuk bisa memberikan atau berkomunikasi antara satu aplikasi dengan aplikasi lain, kita butuh representasi data. Begitu juga dengan REST API. Pasti butuh yang namanya representasi data. Nah, representasi data di REST API itu bisa menggunakan XML atau bisa menggunakan JSON. Kalau di XML, kalian mungkin sudah pernah mengambil mata kuliah desain web, pernah bikin HTML. Nah, HTML itu adalah turunan dari XML. Dia punya tag pembuka dan juga tag penutup seperti ini kalau title. Ini kalau saya scroll ke samping, itu pasti ada title di pojoknya dengan tanda slash sebagai penanda bahwa dia adalah tag penutup. Itu ciri-ciri dari XML. Kita bisa
merepresentasikan data menggunakan XML. Misal kalau buku dia ada title, ada penulis, judul penulis gitu ya, sama ada sinopsis. Nah, kita bisa bentuk dengan XML, judul kurung buka, judul kurung tutup, isinya apa, kurung tutup. Terus misalnya penulisnya kurung buka, penulis kurung tutup, nama penulisnya, terus kurung buka lagi slash penulis kurung tutup. Jadi kita bikin tag sendiri lah istilahnya gitu. Begitu juga dengan sinopsis, itu menggunakan representasi data berupa XML. Kalau di JSON, ini lebih ringkas saya lihat. Kalau misalnya kita pengen bentuk ada judul, ada penulis, ada lagi yang namanya sinopsis, tinggal judul titik 2 apa, penulis titik 2 apa, sinopsis titik 2 apa. Nah begitu ya. Karena kebanyakan sekarang aplikasi menggunakan representasinya menggunakan JSON, maka di mata kuliah ini kita juga menggunakan JSON ya. Sehingga bagi kalian yang belum familiar dengan JSON, saya sarankan silakan dipelajari bagaimana membentuk data menggunakan JSON. Gampang sekali untuk dipelajari, ini seperti gabungan antara list dan dictionary kalau di Python ya. Silakan dicari di Google, cukup banyak dan mudah untuk dipelajari. Oke, setelah kita punya fix representasi datanya seperti apa, maka kita bisa mulai berkomunikasi atau mengirimkan pesan kepada server. Ini contoh request atau pesan yang ingin dikirim ke server itu berupa get ya, comments, post ID. Jadi kita ingin mencoba mendapatkan komen apa saja yang ada di post ID 1. Nah, server akan mengembalikan respon berupa JSON seperti ini, di mana ada post ID 1, ada ID 1, namanya siapa, emailnya apa, bodinya sekian. Terus ada lagi ini berupa array ya, kalau kita lihat ini kan array ya. Terus ada post ID lagi, terus ada body lagi. Nah ini sudah komennya berbeda tapi post ID-nya sama. Oke, yang perlu menjadi catatan juga adalah request tidak selalu hanya berupa header, tapi juga kita bisa sandingkan dengan body, di mana body-nya isinya adalah representasi data, which is itu adalah JSON ya. Jadi kita bisa juga kirimkan berupa body JSON ke server, tidak cuman request. Nah, sekarang ciri-ciri REST API juga kita bisa memberikan hubungan antar sumber daya. Misal kita punya layanan web untuk memberikan detail-detail buku yang ada di perpustakaan misalnya. Misal ITK punya layanan REST API yang bisa diakses oleh aplikasi manapun itu yang pengen misalnya nyewa buku gitu ya. Nah di sini layanan tersebut itu memberikan informasi berupa ada ID, nama, author, publisher, tulisan, publishernya, sama satu lagi itu adalah tempat di mana kita bisa beli bukunya kalau misalnya nggak mau nyewa misalnya. Nah, ini disebut dengan hubungan antar sumber daya. Jadi, klien bisa melanjutkan misalnya request get lagi kalau pengen beli ya, get dengan endpoint atau link atau tautan yang ada di sini. Itu yang dimaksud dengan link between resources. Lalu ada konsep juga caching di REST API. Jadi cache di sini bisa dikontrol oleh HTTP header-nya. Dan sebelum misalnya ketika kita mencoba merequest misalnya request get ABC, itu kan dia akan masuk ke proxy dulu, di reverse proxy, baru masuk ke REST API di server kita. Baru kita kasih respons ABC-nya, responnya ABC gitu ya. Terus misalnya di 5 menit kemudian kita request lagi ABC. Nah, di sini ada cache di reverse proxy. Jadi sebelum masuk ke servernya, sebelum masuk ke REST API-nya, sebelum masuk ke layanan webnya, itu dia akan dicek atau diintersepsi ya, intersepsi oleh proxy, reverse proxy. Oh ini pernah nih request begini, karena sudah ada cache-nya kita langsung kembalikan
responsnya, karena itu otomatis akan jauh lebih cepat. Kalau misalkan dia sampai jatuh ke REST API atau jatuh ke server, itu nanti ya perlu akses database, basis data, which is itu cost-nya juga cukup tinggi. Tapi kalau dengan caching di reverse proxy, itu akan lebih cepat. Nah, ini adalah fitur yang paling penting adalah stateless, di mana request kita itu tidak dependent atau bergantung dengan request-request lain. Kalau kita misalnya butuh ABC, ya sudah dia akan mengembalikan ABC. Tidak perlu kita misalnya request ABC, request DF lagi, request CED hanya untuk mendapatkan ABC. Jadi satu request itu karena dia tidak bergantung, tidak perlu menunggu request-request lain, dia bisa langsung mendapatkan respons yang ada. Ini juga salah satu keuntungan dari REST API, sehingga ya banyak yang mengadopsi REST API untuk membangun layanan berbasiskan web ya, dengan berbagai macam jenis klien. Itu, dan yang tidak kalah penting juga adalah ketika server itu memberikan respon kepada pengguna, kepada klien, tidak hanya berupa pesan yang di JSON tadi ya, ini pesan yang dikembalikan, tapi dia juga mengembalikan berupa HTTP status codes. Jadi ada status code-nya. Kalau berhasil, itu biasanya 200 oke. Ini yang paling sering ya. Status HTTP status kode yang paling sering itu 200, dan itu dibangun berdasarkan 5 kode utama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kodenya banyak ya, bisa 501, bisa 401, 403, 404, tapi ini punya makna. 1 itu punya makna, 2 punya makna, dan seterusnya. Nah, kalau di sini 1 itu sifatnya informasional, 2 itu kalau request kita berhasil ditangani oleh server. Yang ketiga ini adalah redirection, kalau misalnya layanannya mungkin pindah ke endpoint yang lain atau ke link yang lain. Terus client error ini 4, itu berarti ada kesalahan pada saat request, entah misalnya kita nyeleneh pengen buka slash misalnya ABC, tapi ternyata slash ABC itu nggak ada di server gitu, itu kan nyeleneh. Biasanya itu akan mengembalikan 404 atau 404, which is itu not found, nggak ketemu karena emang nggak ada tautannya. Terus 5 ini menunjukkan bahwa ada yang salah di server. Jadi requestnya itu udah betul, tapi entah kenapa mungkin kesalahan di basis data sehingga dia menyebabkan server error atau biasanya itu 500. Nah, ini yang lebih rinci ya. Ada 501 not implemented, ada service unavailable 503, ada forbidden 403 gitu ya. Macam-macam, kalian bisa pelajari, cek di Google list HTTP status codes. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa menginstal Flux di komputer kita, di local machine kita. Oke, thank you.